Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Januar. Kali ini saya akan membuat video vlog tentang pendakian ke Gunung Manglayang via Batu Kuda. Gunung ini memiliki ketinggian 1818 mdpl dengan trek yang katanya cocok buat pemula. Mari kita buktikan cocok buat pemula atau tidak. Kita langsung saja, karena saya sudah packing, kita langsung saja berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Manglayang adalah sebuah gunung stratovolcano non-aktif yang terletak di antara kota Bandung dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, dan memiliki ketinggian sekitar 1818 mdpl. Jalur pendakian yang terkenal adalah Batu Kuda, dan kali ini kita akan mendaki melalui jalur Batu Kuda. Jalur Batu Kuda katanya cocok untuk pemula dan treknya lumayan landai. Bersama salah satu teman saya, langsung saja kita mulai perjalanan ini. Kita memutuskan untuk memakai transportasi umum untuk menuju ke base camp Batu Kuda. Setelah turun dari angkot, kita pun melanjutkan perjalanan menggunakan ojek. Tarif yang dikenakan yaitu 25.000. Estimasi sampai dengan base camp Batu Kuda yaitu sekitar 30 menit. Stars. I wanna die in your arms. Setelah menaiki ojek 20 menit lamanya, kita pun sampai di pos Simaksi dan membayar tiket sebesar 15.000 per orang untuk camping dan melakukan registrasi ulang. Setelah melakukan registrasi ulang, kita tidak langsung trekking menuju puncak, tetapi kita beristirahat sejenak sembari mengobrol dan berbuka puasa di base camp, karena kebetulan pada saat itu saya sedang berpuasa. Saat sedang berbincang, bapak penjaga base camp berbicara kalau mau camping di daerah sini saja karena situasi sedang hujan terus menerus dan takutnya ada petir dan geluduk, karena baru ada kejadian kemarin anak mahasiswa Unpad meninggal 2 orang tersambar petir saat sedang melakukan kegiatan. Katanya gara-gara dia sedang pegang HT, dan apabila mau ke puncak mending tektok saja karena berbahaya. Setelah mendengar itu, kita pun terdiam dan saling menatap, lalu berbicara apakah akan ingin lanjut ke puncak dan trekking malam hari atau memutuskan membangun tenda di daerah base camp. Setelah berpikir, kita pun memutuskan untuk trekking malam hari dan menuju ke puncak dengan rasa penasaran yang tinggi dan semangat yang sudah membara-bara. Akhirnya setelah bersiap dan membeli logistik, kita pun langsung trekking menuju ke puncak. Sekarang kita sudah berada di dermaga Batu Kuda yang view-nya langsung ke City Lake Kota Bandung. Tuh di sebelah sana ada Masjid Al Jabar juga. Kalau kelihatan di kamera, alhamdulillah, kalau tidak mohon maaf. Sekarang kita akan langsung trekking menuju puncak. Untuk kita mulai dari jam setengah 8 malam. Kita mulai dari jam setengah 8 malam, perkiraan sampai puncak jam 10 malam. Semoga selamat sampai puncak dan kembali lagi ke rumah dengan selamat. Kita langsung saja ke puncak. Bismillah. Oke, dari dermaga Batu Kuda langsung lurus menuju puncak. Ada anak panahnya ke arah sana. Di tengah perjalanan kita melihat tuh ada segerombolan semut yang sedang memakan cacing. Sepertinya sudah baru beberapa jam yang lalu. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman,
sekarang kita sudah sampai di pos 1 Gunung Manglayang, yaitu Batu Lawang. Jam setengah 9, berarti kurang lebih dari dermaga Batu Kuda itu 1 jam. Kita jalannya santai karena tidak mengejar puncak. Puncak hanya bonus, kita hanya jalan santai karena bawaan juga berat. Langsung saja kita lanjutkan ke pos 2. Gaskeun. Batu Lawang cuy. Batu Lawang pos 1. Mantap, lanjutkan. Oke, di tengah perjalanan pos 1 menuju pos 2 kita menemukan hewan ya. Kita menemukan hewan kaki 1000 ya, tuh. Imut sekali, warnanya coklat ya kan. Perjalanan pos 1 menuju pos 2. Mantap, gaskeun. Perjalanan pos 1 menuju pos 2 ada view, cuman tertutup dengan kabut. Oke, kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita sudah sampai pos 2. Alhamdulillah akhirnya di jam 9:15 sudah sampai pos 2 Batu Tumpeng Gunung Manglayang. Sepertinya kita tidak akan melanjutkan ke puncak dan ngecamp di puncak karena melihat kabut sudah semakin tebal dan jam sudah semakin malam. Takutnya kemalaman di trek. Kita akan ngecamp saja di pos 2. Kita akan bangun tendanya terlebih dahulu, lalu kita persiapan untuk tidur dan melanjutkannya perjalanan esok hari. Oke, kita bangun tenda dulu. Bismillah. teman-teman ya. Sekarang kita posisi sedang masak dan makan. Tuh ya, saya sedang makan dalam, dan teman saya, kenalkan namanya Akil ya, sedang masak tuh. Sedang masak ya, mantap. Nih kondisi tenda kita sangat berantakan dan buru-buru tadi karena cuaca sudah mulai turun gerintik hujan dan kabut sangat-sangat tebal. Mantap, kita lanjutkan makan, habis itu kita lanjutkan tidur. Oke, mantap. Berhubung hujan tuh ya, kabut semakin tebal, bisa dilihat kabutnya, mantap banget, tebal sekali, dan hujan tuh sudah mulai turun. Saat kita makan hujan turun, dan mau tidak mau hemok yang sudah dipasang kita lepas kembali ya. Tuh baru selesai makan. Oke, untungnya sudah selesai masak
hemok yang sudah dipasang dilepaskan kembali. Oke, kita lanjut tidur saja dan lanjutkan perjalanan besok. Mantap. Oke guys, kita masih tetap di pos 2 Gunung Manglayang. Lagi persiapan untuk tidur tadi, tapi tiba-tiba hujan datang ya, dengan tidak diduga. Padahal kita duga hujan itu datang jam sekitar jam setengah 12, karena melihat suhu dan cuaca tadi harusnya hujan datang jam segitu, dan itu juga posisinya hanya gerimis kecil. Nah, pada saat kita mau tidur tadi tiba-tiba hujan deras sekali langsung datang, dan tadi yang sangat saya kesali, sangat menyesal tidak membawa flysheet. Jadi ini pada bocoran tuh, pada bisa dilihat tuh ya, bocor seperti ini. Mungkin tidak kelihatan ya, mohon maaf, pada bocor. Dan sepertinya kita tidur tidak akan tenang ini karena dingin sekali posisinya. Walaupun saya sudah memakai baju kaos, terlihat masih dingin. Jadi kita pakai alternatifnya memakai flysheet dari hemok ya. Kita memakai flysheet dari hemok supaya tidak terlalu basah ke dalam tenda, hanya mengembun saja. Semoga kita bisa tidur dengan tenang. Sampai jumpa di esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Sekarang sudah jam setengah 9. Kita sedang menjemur barang-barang yang basah karena semalam hujannya sangat deras. Dan sekarang pun masih kabut. Kita masih berada di pos 2. Sudah persiapan makan. Habis ini kita makan, lanjut ke pos 3. Estimasi sampai pos 3 itu sekitar 45 menit. Semoga sampai dengan selamat, bisa. Dan tadi kita sedikit herping sekeliling pos 2. Kita hanya menemukan satu hewan, yaitu burung puyuh hutan yang sedang dikejar oleh pemangsa atau predator di daerah sini. Kita tidak bisa melihat predatornya karena suasana yang sedang berkabut pagi-pagi. Kita persiapan makan dan lanjut saja ke pos 3. Bismillah. I can't lie, it feels nice that you're calling. You sound sad and alone and you're stalling. And for once I don't care about what you want, as long as we keep talking. Mean, you gotta admit the history's kind of unmatched. Asian Calvinism, we made it out of that. But whether we're free will or predestined, clearly I've not learned my lesson even now. Hope he doesn't strike me down. The Goo Goo Dolls are dead to me, the way you should be too. But you bring them up, along with how much I fucking miss you. Maybe I'm just not better than this, I haven't tried. Maybe life's less romantic when I don't wanna die. You think I'd be a fast learner, but guess I won't ever mind crisping up on your back. Sometimes you, and now you're sounding like a hurt puppy. You look ugly when you cry, but I'm the one you think to call. Setelah kita makan dan membereskan tenda, kita pun lanjut perjalanan menuju ke puncak Manglayang. It's 4 a.m. I can't
Wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2, where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song, said this is the last one. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 dengan estimasi waktu 1 jam cukup memakan energi dan tenaga karena trek yang dilalui cukup terjal. Kalian akan melewati akar-akar pohon dan tanah yang sangat licin. Kalian juga akan melewati 2 tebing dengan tali bantu dan 1 tebing lagi dengan view yang sangat terbuka. Namun saat kita melewati tebing ini, view-nya tertutupi oleh kabut. Spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2, where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pos 3 Batu Keraton Gunung Manglayang. Sebentar lagi kita akan ke puncak. Kita ke pos 3 ini memakan estimasi waktu sekitar 58 menit dari pos 2 menuju pos 3. Semoga ke puncak lebih dekat karena kita sudah capek. Saya juga sedang belok karena semalam hujan dan badai sangat deras sekali. Oke, kita langsung saja ke puncak Gunung Manglayang. Bismillah. Oke teman-teman, saat perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, kita melihat pohon yang tumbang ya, sangat besar sekali menutupi jalan. Sepertinya ini ke 2 hari yang lalu karena masih tertutup dan si pohonnya sangat-sangat besar sekali, jadi susah untuk dipindahkan. Sangat-sangat menutupi jalur, parah. Oke teman-teman, akhirnya setelah perjalanan kurang lebih setengah jam, kita sudah sampai di puncak Manglayang 1818
MDPL dengan suasana dirintiki hujan-hujan dan kabut yang sangat tebal. Di sini tidak ada yang ngecamp atau tidak ada yang naik, kosong semua. Tapi di saat ingin ke puncak kita menemui beberapa pendaki. Oke, kita langsung saja menuju puncak Bayangan kalau bisa, dan turun lewat Baru Berem. Semoga bisa. Bismillah. Oke teman-teman, sepertinya kita tidak akan jadi lewat puncak Bayangan dan Baru Berem. Kita akan kembali lewat Batu Kuda, lewat jalur tadi, karena hujan sudah semakin deras kali ini, sudah mengguyur kita, sudah basah dan kabut semakin tebal. Jadi kita putuskan untuk lewat jalur Batu Kuda lagi. Oke, mohon maaf tidak jadi lewat puncak Bayangan, kita lewat Batu Kuda lagi. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pertengahan pos 2 dan pos 3. Sekarang kita lagi pakai mantel. Tuh, lagi pakai mantel. Dan saya sebenarnya tidak akan pakai karena sudah dilindungi dengan jaket yang lumayan tebal dan bisa menangkal hujan. Kabut sudah semakin tebal, hujan sudah semakin sangat deras sekali. Kemungkinan kita sampai pos 2 itu sebentar lagi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pos 2 lagi setelah dari puncak. Kita sangat capek sekali karena badan sudah pada basah ya, ditambah trek yang sangat tebal, ada petir dan geluduk juga. Kita harus cepat-cepat sampai ke base camp supaya aman. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di pos 1 dengan estimasi dari pos 2 sekitar 45 menit. Mohon maaf tidak banyak take video karena kondisi sangat hujan dan berkabut, susah untuk mengeluarkan kamera. Di pos 1 ini sebenarnya ada view yang sangat bagus di atas batu lawangnya ini, cuman kita tidak bisa memvideokan karena kondisi sudah basah kuyup. Kita langsung saja menuju base camp Batu Kuda. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dermaga Batu Kuda lagi setelah dari pos 1 kurang lebih waktunya sejam karena tadi kita bareng pendaki lain, jadi sedikit lama. Kita sekarang akan menuju ke situs Batu Kuda. Kenapa tidak tadi malam? Karena tadi malam jalurnya berbeda dengan jalur puncak, jadi kita memutar dulu ke situs Batu Kuda, baru habis itu kita langsung menuju ke rumah masing-masing atau pulang. Oke, sekarang kita sudah istirahat, akan langsung menuju saja ke situs Batu Kuda. Bismillah. Teman-teman, kita sudah sampai di situs Batu Kuda atau di Batu Kuda. Di belakang saya ini dia batunya dan ada sebuah pondok. Estimasi ke Batu Kuda dari base camp itu sekitar 35 menit dengan trek yang bisa dibilang cukup landai. Kita di sini istirahat sejenak lalu langsung kembali ke base camp dan menuju pulang karena badan sudah capek sekali, sudah kedinginan, saya tambah pilek, sepertinya sakit, maka langsung saja kita istirahat sebentar lalu kembali ke base camp dan pulang. Oke, terima kasih. Jadi
kita sebelum pulang itu menemukan atau bertemu dengan salah satu orang yang tahu cerita batu kuda ini. Sebelum kita pulang, kita mampir seperti biasa ke base camp untuk meregistrasi lagi apabila kita sudah turun, memberitahukan kepada pihak base camp. Pada saat ingin pulang, kita berbincang kembali. Ternyata ada yang mengerti dan tahu situs batu kuda ini, dan kita diarahkan langsung kepada juru kuncinya. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan siapa beliau. Kalau dari informasi yang saya dapat, situs batu kuda merupakan peninggalan sejarah agama pra-Islam dengan perwujudan seekor kuda yang menjadi tunggangan Prabu Layang Kusuma dan permaisurinya Ratu Layang Sari. Ketika kuda itu terperosok ke dalam lumpur yang begitu dalam hingga hanya separuh badannya yang kelihatan. Kemudian kuda tersebut menjelma menjadi batu. Tetapi menurut orang yang tahu sejarah ini, ternyata bukan seperti itu. Batu ini memang sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi yang dia bilang seperti itu. Lalu setelah ngobrol cukup lama, saya pun diantar oleh ojek yang ada di base camp tersebut menuju ke tempat saya akan naik angkot. Di perjalanan kita sangat seru dan berbincang-bincang tentang situs batu kuda ini, yang ternyata sudah banyak orang-orang yang sudah menjelajahi. Katanya situs batu kuda ini sudah banyak orang yang mencari informasi, namun katanya masih belum semuanya benar atau bisa disebut mengarang. Orang yang sudah lama tinggal di sana sangat kecewa karena tidak langsung bertemu dengannya untuk mencari tahu informasi yang lebih lanjut. Saya beruntung bisa bertemu dengannya, tetapi saya tidak bisa menceritakan secara detail. Lalu kami pun diantarkan dengan ojek menuju ke tempat kami naik angkot. Akhirnya saya sudah sampai di rumah saya kembali setelah perjalanan yang cukup lama dan macet. Saya sudah ngantuk dan sudah berbersih juga, mungkin akan langsung istirahat. Mungkin itu saja, sekian dari vlog saya kali ini mendaki Gunung Manglayang. Ditunggu vlog-vlog selanjutnya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.